Oke, hello guys. Sudah sekian purnama saya tidak membuat video guys. Kembali lagi ini di modul terakhir praktikum elektronika lanjut modul ke-13. Maka kita harus berbahagia guys karena ini ya yang terakhir sebelum nanti libur semester, dan sebelum libur semester ada juga ujian akhir semester untuk mencoba dan menguji seberapa jauh pemahaman kita terkait apa-apa yang sudah disampaikan oleh asisten lab dan juga oleh dosen pengampu selama 4 bulan kita belajar dan saling belajar memahami terkait elektronika lanjut dan banyak lain sebagainya. Dari mulai kita membuat yang pertama itu lupa lagi membuat alat yang mampu mendelay sesuatu, dan kebetulan pada waktu itu sedang ramai GP Mandalika yang juga terjadi kasus pendilaian hujan oleh pawang hujan. Pawang hujannya terkenal sampai diundang mas-mas botak, Mas Deddy Corbuzier. Nah, di modul kali ini, di praktikum kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya kita membuat detektor color. Nah, kalau detektor color ini berarti dari katanya aja itu untuk mendeteksi color. Color itu adalah warna. Jadi bagaimana kita mendeteksi warna? Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat alat pendeteksi warna? Tentu saja yang paling pertama dan utama kita memerlukan yang namanya warna untuk kita uji. Yang kedua, ada membutuhkan Arduino sebagai microcontrollernya. Controller. Yang ketiga, kita membutuhkan breadboard small, papan yang nyambung-nyambungkeun. Yang ketiga, kita perlu yang namanya LED dengan 5 variasi warna. 5 warna gitunya. 5 warna LED dimulai dari warna merah dan diakhiri oleh warna kuning gitu. Harusnya sih dimulai warna merah dan diakhiri warna hijau. Nah, jika biar kayak lampu ya traffic light. Lampu bahasa Indonesianya gak taunya traffic light. Jadi merah, biru, kuning, hijau, oranye, hijau, dan kuning. Yang mana masing-masing warna ini memiliki spektrumnya tersendiri yang membedakan satu warna dengan warna yang lainnya. Nah, terus biasanya yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mendeteksi spektrum warna? Ya caranya kita melakukan pengujian. Caranya kita melakukan percobaan. Kita buat dulu alat sederhana yang terdiri dari pertama light dependent resistor atau LDR atau fotoresistor yang tersambung kepada Arduino ke pin A0 sebagai inputan, lalu nyambung ketegangan sebesar 5 volt di Arduino, dan nyambung juga kepada resistor yang terhubung kepada ground atau kutub negatif. Nah, maka alat-alat yang diperlukan ada 1 Arduino, 2 kabel jumper, 3 LED, ke-4 LDR, ke-5 resistor, ke-6 ini yang menunjukkan pendeteksian warna atau yang kita sebut motor servo. Ini yang kemudian nanti akan bergerak dan akan menunjukkan warna-warna apa saja yang dideteksi. Gitu tanya. Untuk merangkainya sangat mudah dan sederhana, juga gratis menggunakan Tinkercad. Tuh. Oke. Simpul kata singkat cerita, kita sudah mendesain ataupun merakit alat ini menjadi seperti ini. Dihubung-hubungkan yang satu dengan yang lainnya walaupun tidak ada hubungan. Ada sih hubungan. Karena kalau nggak terhubung ya nggak akan nyala. Nah, maka setelah dihubungkan, kita masukkan ke dalam pengkodean atau pemrograman. Yang harus pertama kita lakukan adalah memasukkan codingan servo ini. Nah,
Lalu kita definisikan servo itu. Karena servo nyambung di nomor 8, pin Arduino nomor 8. Oke. Maka di sininya pun 8. Terus LDR itu ini yang menjadi nanti pengubah nilai ADC. Ini nyambungnya ke A0, maka di sini pun 0. Terus kita mendefinisikan LED ini juga yang disambungkan sesuai tadi merah, ini merah, nyambungnya ke 9 dan seterusnya. Lalu di point setup kita definisikan mana yang jadi input, mana yang jadi output. Nah, yang jadi inputnya tentu LDR, ini A0. Yang jadi outputnya ada 6, termasuk servo. Ini serial begin untuk mengatur baud rate ya. Nah, setelah itu kita masukkan logika pemrograman. Mana logika pemrogramannya ini? Tuh. Pertama kita tampilkan dulu nilai daripada LDR ini, nilai ADC ini yang akan muncul nanti di serial monitor agar kita tahu berapa sih nilai yang ditampilkan oleh LDR. Lalu kita masukkan juga pemrogramannya seperti ini. Jika nilai analog grid, jika nilai LDR lebih kecil dan sama dengan 700, maka yang akan terjadi adalah lampu merah itu high atau menyala dan sisa keempat lampunya itu akan mati. Dan motor servonya pun akan bergerak sebesar 72 derajat. Kok bergeraknya 72 derajat? Nah, kenapa 72 derajat? Karena kemudian si motor servo ini maksimal bergeraknya adalah 180 derajat. Lalu kita bagi 5, 180 dibagi 5 hasilnya 36. 36 dibagi 2 karena untuk di tengah-tengah nah gitu ya. Agar si ini bergerak ke tengah-tengah dari 36 maka 18. Ke 18-nya di sini. Itu tah. 18 habis itu bagian yang kedua 36, 54, 72 dan 162. Nah, logikanya seperti ini. Kira-kira begitu. Lalu kita coba setar dan jalankan. Apakah yang akan terjadi? Apakah sesuai ataupun tidak? Oke, sedikit loading. Nah, ketika kita lihat si serial monitor 54. Ketika 54 maka yang menyala adalah manakah ada rokok Migo? Ada Pak. Nah, ini yang akan bergerak adalah ini. Tadi sesuai dengan codingannya. Nah, ketika kurang dari 700 ini maka yang akan menyala adalah warna merah dan bergerak sebesar 72 derajat. Ini 72 derajat. Yang kecilnya ya 72 derajat. Gitu. Lalu semisal kita besarkan menjadi 870. Oh, belum ternyata ya. Oke. Nah, 930 sekian. Nah, ketika lebih besar dari 900 ini kan maka yang akan menyala adalah lampu warna kuning gitu tuh ya. Ini terlalu jauh ya, hanya ke hijau itu berarti ketika nilainya kurang dari 850 yang menyala akan hijau. Nah, kira-kira begitu untuk alatnya. Ini sederhana sekali dan pernah kita pelajari. Untuk inovasinya nanti kita dapat temukan alat-alat ini dalam detektor-detektor lainnya, semisal dalam detektor logam dan logam mulia gitu. Logam mulia itu ya dia keluar dari manapun akan tetap mulia. Seperti cerita dulu ada seekor anjing yang mengeluarkan berlian ya. Walaupun berlian itu keluar dari seekor anjing, dia tetap batu mulia. Tapi
Sok sanajan kalaupun anjing mengeluarkan batu mulia, tapi dia tetap anjing. Kira-kira itulah bedanya anjing dan batu mulia. Kalau batu mulia dia keluar dari manapun tetap dia batu mulia. Tapi anjing walaupun dia mengeluarkan sesuatu yang lebih daripada anjing, ya dia tetap anjing. Maka kita harus jadi orang mulia bukan jadi orang yang seperti anjing. Oke, segini dulu praktek